Alkisah. Mari berbicara seputar teori konspirasi. Pertama kita masuk ke sebuah contoh kisah terlebih dahulu. Alkisah, ada seorang suami, kita sebut saja Y, tewas terbunuh di rumahnya sendiri pada dini hari dengan tusukan pisau dapur. Karena kondisi rumah maupun jendela semua terkunci dari dalam, maka kita bisa menyebut ini sebagai pembunuhan tertutup. Jelas polisi menempatkan istri Y yang akan kita sebut X sebagai tersangka karena ia satu-satunya yang bersama Y di rumah sepanjang malam hingga dini hari. Lalu investigasi kepolisian menemukan sidik jari Y pada pisau pembunuh dan noda darah Y pada baju X dan beberapa bagian rumah lainnya. X bersikeras mengatakan bahwa ia tidak membunuh suaminya. Namun, psikologi forensik kepolisian menemukan fakta bahwa X adalah penderita DID atau Dissociative Identity Disorder atau juga disebut dengan kepribadian ganda. Fakta lainnya adalah sang istri diketahui orang-orang terdekatnya sedang mengalami depresi karena suaminya berniat menceraikannya dan menikahi wanita lain dalam rumah tangga mereka, aka pelakor. Pada sidang pengadilan pun akhirnya X didakwa sebagai pelaku pembunuhan dan wajib masuk rumah sakit jiwa. Kisah seakan selesai sampai di sini jika kemudian tidak ada analisa khusus dari pecinta teori konspirasi mengenai hidup Y. Y adalah bekas politikus terkenal yang gemar mengkritik pemerintah. Sebelum ia tewas, ia baru melakukan tuduhan serius terhadap sebuah partai politik Z dan potensial berakibat buruk bagi partai Z tersebut. Dugaan lainnya muncul ketika CCTV wilayah perumahan X dan Y merekam sebuah MPV hitam meluncur ke dekat rumah X dan Y pada jam-jam sebelum Y tewas. Investigasi kepolisian menunjukkan bahwa pengemudi MPV hitam tersebut adalah driver online yang ingin istirahat sebentar karena mengantuk. Namun berdasarkan ide lebih romantis dan dramatis dari pecinta teori konspirasi, maka unsur cocok logi menjadi faktor utama yang membuat pengemudi MPV hitam dicurigai mereka sebagai pembunuh suruhan Partai Z. Para blogger dan youtuber teori konspirasi pun sibuk menganalisa hal ini dan membuat orang-orang yang membaca atau menonton konten mereka atau menyukai pribadi dan memang mengagumi mereka kemudian percaya bahwa apa yang mereka analisa itu sebagai kebenaran hingga membuat teori konspirasinya menyebar luas dan orang baku hantam dengan jari menari di sosmed untuk berdebat mengenai keyakinan masing-masing. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah analisa teori konspirasi ini adalah analisa yang salah? Tidak juga, tapi semua teori konspirasi di dunia berlabel unproven atau belum terbukti rather than teruji secara ilmiah atau berdasarkan bukti ilmiah. Berdasarkan Kamus Cambridge, konspirasi teori berarti kepercayaan bahwa suatu peristiwa atau situasi adalah hasil rencana rahasia yang diorkestrai orang-orang yang berkuasa atau kuat. Anda bisa membaca pengertian serupa dari Kamus Oxford atau lain-lainnya di Google Anda. Pertanyaan kedua saya adalah, tahukah Anda mengapa di berbagai universitas ternama di dunia dari dulu hanya menjadikan teori konspirasi sebagai bahasan penunjang materi pembelajaran dan tidak boleh sebagai acuan atau rujukan? Karena teori konspirasi tidak memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Tahukah ilmu pengetahuan di mana-mana menjunjung tinggi pembuktian secara ilmiah yang berarti mengandung unsur objektif, sistematis, logis karena diuji dengan metode ilmiah atau disebut biasanya dengan kata empiris. Kalau dalam dunia hukum segalanya membutuhkan bukti nyata, begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Basicnya, teori konspirasi dalam karya ilmiah adalah semacam hipotesis yang sudah masuk bab analisis tanpa melalui bab metode ilmiah atau penelusuran ilmiah. Saya kasih contoh. John F. Kennedy terbunuh karena A atau B atau C. Begitulah teori konspirasinya. Apakah ada bukti hukum yang menunjang teori konspirasi tersebut? Lalu, misal virus COVID-19 adalah ciptaan elit global atau misal negara tertentu. Apakah ada bukti temuan ilmiah terkait rekaman pembicaraan, lab yang membuat atau wawancara pencipta virusnya? Bukan saya bilang ini salah, tapi sekali lagi belum terbukti. Lalu mengapa Anda membiarkan jari Anda sampai keriput dan melepuh untuk mempertahankan pendapat yang belum pasti? Terkait COVID ini kan seperti masalah baru bagi dunia.
Berbagai pandangan termasuk teori konspirasi bisa saja benar. Tapi terbukakah Anda dengan kemungkinan bahwa itu bisa saja salah? Why so ngotot? Kalau saya pribadi masih membuka diri saya terhadap perkembangan pandemi ini tanpa harus ngotot sana-sini terhadap apapun, karena pandemi ini saja masih dikaji oleh dunia. Yang jelas nih, tidak mungkin seluruh dunia, termasuk negara-negara maju, mau bodoh dan bangkrut serempak akibat corona. So di sini tidak perlu bagi saya ngotot untuk merasa paling benar. Selalu sajalah, ikuti dulu peraturan. Toh peraturan kolektif kok sifatnya, dan bukan untuk Anda seorang. Akan sangat lucu jika Anda kekeh merasa benar dengan percaya teori yang berhembus dari blog, sosial media, semisal juga YouTube dan Wikipedia. Jelas kita semua yang berpendidikan kan tidak boleh menjadikan kanal-kanal tadi sebagai acuan pengetahuan. Cukup dibaca, ditonton, tapi jangan langsung diklaim itu sebagai kebenaran. Malulah Anda kalau gaya pemikiran mudah digiring sesuatu yang bersifat desas-desus atau baru bersifat isu, apalagi gosip tetangga. Untuk menutup video ini, saya akan ceritakan apa yang dulu pernah terjadi ke saya dan sangat lucu jika diingat. Ini nyata ya, bukan rekayasa demi konten. Jadi dulu saya pernah iseng menganalisis sesuatu. Yes, I was drunk and in the mood of being romantic and dramatic. Saya membahas genealogi agama, tapi saya nggak akan bahas soal itu di sini karena saya tahu benar bahwa diskusi soal agama agak berbahaya di negara kita. Tapi somehow saat itu larinya kemana-mana tuh topiknya, sampai jatuh ke soal Knight Templars. Lalu berdasarkan cocok logis saya mengemukakan pendapat soal Knight Templars, Freemasons, dan Illuminati. Entah bagaimana teman saya mengamini cuap-cuap analisa iseng saya dan menganggapnya benar. Lalu beberapa bulan kemudian dia bahas teori konspirasi saya tersebut seakan itu adalah kenyataan. Saya kebayang bagaimana jika dia masukkan ke blog atau YouTube, lalu ada yang membaca dan kemudian bersikap sama seperti dia. Terlepas dari cocok logi atau masuk akal, teori konspirasi adalah teori konspirasi. Jangan pernah yakini teori konspirasi, portal media nggak jelas, isi cuapan sosial media orang, atau isi video YouTube orang sebagai acuan berpikir Anda. Selalu baca atau tonton apapun yang lebih ilmiah sebagai pembanding. Remember, your brain is too special for shit. Okay, I'm done babbling. Have a nice day, loves, and you bitches. XOXO.